Dia juga menciptakan kesenjangan dalam hal pertumbuhan iman, karena orang mulai sadar bahwa iman seseorang tuh mestinya dibentuk oleh bukan hanya orang yang seumur, tapi juga anak remaja perlu belajar sesuatu dari orang tua perlu belajar dari remaja, sehingga harusnya kan pertumbuhan iman itu integrated ya. Tapi karena disegmentasi di sekolah kumpulnya sama anak remaja, di gereja kumpulnya sama anak remaja, jadi relasi antara generasi tua dan muda itu menjadi nggak utuh juga gitu. Kita libatkan mereka, misalnya yang di kebaktian lintas generasi itu ada petugasnya, ada yang dari remaja, dari orang lansia lah, itu salah satu cara kan, jadi mereka terlibat. Tapi kan bisa kita lakukan misalnya apa yang mereka lakukan bersama-sama sebelum ibadah atau sesudah ibadah. Bisa nggak misalnya kita kalau misalnya pas lagi kebaktian Advent atau Natal yang perlu ada dekor-dekor gitu, kita suruh ngedekor bareng-bareng sebelumnya. Orang tua semua, ayo ngedekor bareng. Dewasa muda juga sama. Akhirnya mereka meng-create kebaktian minggu yang isinya pelayannya adalah dewasa muda, anak pemuda, remaja. Dan itu katanya justru berkembang. Apakah ini dapat disebut juga sebagai sebenarnya ministry atau kebaktian antar generasi? Iya, itu menarik ya, dan saya pikir itu ide yang baik gitu. Jadi kebaktian lintas generasi itu nggak harus semua generasi ada di situ, tapi beberapa generasi yang bisa digabung, kenapa tidak gitu loh. Sahabat KBR, kita kembali berjumpa dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, dengan saya Arlianus sebagai pelayan warung. Ini sebuah program untuk membicarakan isu-isu penting dalam iman Kristiani, ajaran, perkembangan pemikiran, dan juga membahas hal-hal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk menolong kita dapat menempatkan iman kita dengan tepat dan menolong kita mengetahui perkembangan-perkembangan tentang kehidupan bergereja atau perkembangan pemikiran teologi baik di Indonesia maupun di dunia. Dan untuk topik kita kali ini, kita akan bicara tentang sesuatu yang beberapa tahun terakhir ini menjadi percakapan yang hangat, yaitu kebaktian lintas generasi dalam konteks ministry lintas generasi. Dan untuk topik ini telah datang di studio narasumber kita, Bapak Pendeta Yuswantoro Ikhwan, Doctor of Ministry. Selamat datang kembali Pak Yuswan di YKB. Terima kasih buat undangannya. Ya, kita bicara mengenai kebaktian, dan ya Pak Yuswan memang itu salah satu minat dan bidang keahliannya. Ya, Pak Pendeta Yuswan adalah pendeta dari Jemaat GKI Samanhudi dan menjadi Ketua Komisi Liturgi Musik Sinode GKI sudah periode keberapa ini ya? 3 kali. Lalu anggota tim nyanyian intergenerasi GKI, ketua tim nyanyian intergenerasi dari Sinode GKI. Ini sebuah proyek untuk kapan terbitnya Pak? Iya, kalau bisa setahun mungkin ya, 1-2 tahun ini kita udah punya lagu-lagu yang bisa dipakai untuk itu. Ibadah yang lintas generasi gitu. Cocok ya, mestinya salah satu lagunya kita nyanyikan sekarang. Iya, udah banyak yang kita buat. Udah banyak ya? Udah mulai dikirim ke jemaat-jemaat. Iya, dalam proses editing sekarang ini. Dan anggota tim Mazmur GKI yang udah terbit bukunya, bahkan sementara beliau yang mengawali menggubah nyanyian Mazmur dalam responsoris, yang kemudian waktu itu Sinode GKI menangkapnya momen itu dan kita membuat buku. Juga aktif menulis dan memberikan ceramah tentang liturgi dan musik gereja di berbagai tempat, ya, bukan cuma di lingkungan Jakarta tapi di luar Jakarta juga beliau suka diundang untuk memberikan ceramah. Bila Anda berminat, hubungi YKB, ada honornya ke YKB. Sebagai broker. Enggak ya, silakan hubungi Pak Pendeta Yuswantoro. Kalau mau tahu nomornya, boleh tanya ke YKB. Oke Pak Yuswantoro, kita bicara mengenai kebaktian lintas generasi dalam konteks ministry lintas generasi. Jadi bukan hanya bicara mengenai kebaktian itu sendiri. Nah, saya katakan tadi bahwa beberapa tahun terakhir ini mungkin sekitar 5 tahun ya, 5 tahun lebih ya di Indonesia, utamanya di Jakarta sebenarnya, ya muncul percakapan yang hangat tentang kebaktian, dikenal sebagai intergenerasi dikenalnya. Kita mengatakan kan lintas generasi.
Nah, ini mengapa percakapan ini menghangat dan mengapa baru muncul pada tahun-tahun belakangan ini, Pak Iswan? Ini selama ini kemana memang ini? Iya, jadi saya pertama kali mulai diperkenalkan tentang ide kebaktian lintas generasi ini di tahun 2007. 2007, oke. Ketika itu ada seminar internasional di Calvin Seminary, dan itu menjadi salah satu topik di antara sekian banyak topik yang muncul pada waktu itu. Jadi ada terpikir tentang pentingnya kebaktian lintas generasi. Kemudian setiap pagi kami itu diajak ibadah dengan menggunakan konsep kebaktian lintas generasi. Tapi itu hanya sebagian kecil dari pembicaraan. Lalu beberapa tahun kemudian muncul buku ini nih, The Church of All Ages, yang diterbitkan oleh Alban Institute yang kerjasama dengan Calvin juga. Dan ternyata udah banyak sekali ide-ide tentang kebaktian tergenerasi. Jadi ini suatu konsep yang berkembang. Sesudah itu kemudian ini dibawa ke Indonesia, mungkin baru populer beberapa tahun ini. Tapi ide besarnya adalah ada kesadaran bahwa ada kesenjangan di dalam ibadah antara generasi. Jadi kita selama ini kan pelayanan kita sifatnya tersegmentasi ya, untuk anak, remaja, pemuda, dewasa. Kebaktiannya berbeda, program-programnya berbeda, dan itu memang secara pedagogis itu sangat bermanfaat. Jadi setiap orang itu kan punya kebutuhan gitu. Masing-masing setiap generasi. Usia, ya. Tapi kemudian ketika kebaktiannya dipisah-pisah begitu, lalu terjadilah yang disebut dengan disconnected ritual, ritual yang disconnect gitu. Jadi remaja ibadah dengan cara yang berbeda dengan kebaktian umum, sehingga karena itu kemudian karena disconnected ritual, lalu terjadilah disconnected relationship antar generasi. Antar generasi itu jadi nggak berhubungan, nggak berelasi, karena anak kalau kebaktian sendiri di ruangan sendiri, remaja sendiri, jadi terpisahlah antara komunitas remaja misalnya dengan komunitas orang dewasa gitu. Nah itu menjadi masalah karena kemudian yaitu orang nggak bisa saling belajar, dan setelah ditinjau ternyata pendekatan itu nggak terlalu baik untuk pembinaan iman yang berintegritas gitu. Jadi ada semacam evaluasi terhadap kebaktian yang sebutlah yang segmental ya, yang membagi anak, remaja, pemuda, lalu yang kita sebut umum sebagai orang-orang dewasa itu. Iya. Karena itu kan sebenarnya udah berpuluh-puluh tahun ya kebaktian yang menghimpun umat dalam kelompok umur tertentu itu. Betul. Apakah memang didasarkan pada apakah ada penelitian dampak dari pola ibadah seperti ini dalam kehidupan spiritual misalnya, Pak Iswan? Yang paling yang katakan di Indonesia yang kita sering alami adalah orang sering bilang anak remaja itu kalau disuruh di kebaktian umum nggak mau, mereka akhirnya pindah gereja gitu. Oke. Karena ketika mereka di remaja nyanyiannya berbeda sama sekali dengan yang mereka nyanyikan di kebaktian umum gitu. Ketika mereka disuruh pindah ke kebaktian umum, males lagunya saya nggak paham, nggak connect dengan mereka. Nggak connect gitu. Lalu mereka carilah kebaktian umum yang lagunya connect dengan mereka, yang model ibadahnya sama dengan di remaja begitu. Nah inilah disconnected ritual gitu. Mereka jadi tidak terbiasa untuk hidup di ekosistem liturgi kebaktian umum gitu. Jadi itu karena sudah dipisah secara umur, lalu entah materi, tata liturginya, pola ibadahnya juga berbeda dengan yang umum. Dan akhirnya juga menciptakan kesenjangan dalam hal pertumbuhan iman, karena orang mulai sadar bahwa iman seseorang tuh mestinya dibentuk oleh bukan hanya orang yang seumur, tapi juga anak remaja perlu belajar sesuatu dari orang tua perlu belajar dari remaja, sehingga harusnya kan pertumbuhan iman itu integrated ya. Tapi karena disegmentasi di sekolah kumpulnya sama anak remaja, di gereja kumpulnya sama anak remaja, jadi relasi antara generasi tua dan muda itu menjadi nggak utuh juga gitu. Oke Pak, supaya percakapan kita tentang kebaktian antar generasi atau lintas generasi ini tidak menjadi percakapan yang lepas dari perkembangan sebuah ibadah umat Kristiani dari zaman ke zaman, bisakah Pak Iswan memberikan semacam penjelasan singkat tentang perkembangan konsep ibadah dari zaman sebuah perjanjian lama sampai sekarang ini misalnya? Saya bagi 3 aja ya. 3 bagian, oke. Iya, 3 bagian. Yang pertama kita melihat ibadah pada saat perjanjian lama sampai gereja mula-mula nih.
Perjanjian Lama sampai Perjanjian Mula, oke, zaman berarti para murid pertama ya. zaman Alkitab lah Ya. gitu. Jadi kalau kita lihat dari sejak Perjanjian Lama itu perayaan-perayaan umat itu sifatnya selalu melibatkan seluruh keluarga gitu. Misalnya perayaan Paskah itu selalu nggak dipisahkan tuh, Paskah remaja nggak ada. Ibadah Paskah, Pondok Daun dan segala macam itu kan ibadah yang semua orang ikut, termasuk remaja, anak-anak. Jadi disitulah justru kesempatan orang tua itu mewariskan tradisi liturgi kepada anak-anaknya. Jadi misalnya ini ada satu contoh menarik ketika orang Yahudi mengadakan Paskah ya, jamuan Paskah itu semua orang berkumpul, lalu anak-anak diminta menanyakan empat pertanyaan tentang kisah Keluaran. Lalu anak menjadi bagian tuh dari ritual Paskah itu gitu. Terlibat di dalamnya. Terlibat. Dan kalau kita lihat Perjanjian Baru misalnya kan dulu ketika gereja muncul kan nggak ada gedung gereja, mereka beribadah di rumah. Ya. Dan komunitas rumahan itu kan semua orang ikut di dalamnya gitu. Jadi tanpa sadar itu anak itu tumbuh dengan yang disebut dengan ritual competence. Jadi kompetensi ritual yang tinggi. Jadi karena diajarin sama orang tuanya ikut ibadah bareng ketika mereka jadi remaja, jadi anak muda, mereka ngerti banget tentang bagaimana beribadah gitu. Jadi nggak ada namanya ibadah remaja, ibadah orang tua. Ritualnya semua mereka paham gitu. Jadi pada zaman Perjanjian Lama sampai zaman gereja mula-mula itu ibadah itu melibatkan semua kelompok umur. Iya. Oke. Nah, lalu yang kedua nih, ketika ibadah itu terus berjalan dari abad pertengahan sampai masa reformasi, terutama mulai abad kelima itu ya, udah ada gereja di mana-mana, ibadah sudah mulai teratur, gitu. Melembaga gereja. Melembaga, betul. Lalu institusi gereja semakin solid begitu. Lalu mulailah ada para klerus, para pemimpin spiritual itu mementingkan katekismus untuk anak-anak. Jadi ada pembinaan iman yang lebih terstruktur untuk anak-anak. Ya, misa waktu itu tetap diadakan untuk semua usia, tetapi kemudian ada lagi pendidikan khusus untuk anak-anak. Dan itu semakin penting ketika terjadinya reformasi. Karena ketika kita tahu dalam reformasi di baik Luther maupun Calvin, umat pada waktu itu kan masih bukan pindah gereja mereka. Gereja masih tetap di situ, komunitasnya sama, tapi ajarannya berbeda sekarang. Ajaran reformasi itu berbeda dengan ajaran di gereja Roma Katolik pada waktu itu. Sehingga para reformator mengatakan ini anak-anak ini mumpung masih muda ya sangat penting untuk diedukasi. Maka mereka kemudian membuat katekismus kan. Orang membuat katekisasi dan itu diajarkan ke generasi muda. Sehingga sekarang muncullah semacam dalam tanda kutip sekolah minggu, tapi namanya bukan sekolah minggu. Artinya ada pendidikan yang sifatnya tersegregasi dari kelompok usia anak-anak muda ini. Jadi, berarti sebenarnya awalnya mengapa tersegmentasi itu dari sudut usia itu karena kepentingan pendidikan Kristiani. Betul. Oke, make sense ya. Bahwa kalau pengajaran kepada anak kecil, anak remaja disamakan dengan orang tua, ya agak sukar untuk delivery-nya. Iya. Tapi itu kan pendidikan. Benar, pedagogi kan itu. Oke. Jadi itu belum menyangkut ke ibadah. Kalau ibadah ya tetap sama-sama gitu. Bahkan dulu kalau nggak salah di zaman Calvin tuh anak-anak lah yang disuruh, anak-anak SD itu disuruh memimpin nyanyian Mazmur kan. Calvin membentuk nyanyian baru Mazmur kan yang mengajarkan di kebaktian umum itu anak-anak. Paduan suara tapi atau ini. Jadi mereka di sekolah diajarin dulu Mazmur untuk minggu itu. Iya di Lalu mereka tampil lah di kebaktian umum nyanyi, orang tua diajak menyanyikan Mazmur dipimpin oleh anak-anak justru. Berarti dipisahkan itu umur itu bukan di ibadah minggunya. Iya. Ibadah minggunya mereka bareng, tapi ada kesempatan khusus, kelas khusus ketika pengajaran iman itu diberikan. Iya itu. Bahkan itu menjadi bagian di persiapan mereka di kebaktian minggu ya. Iya, untuk anak-anak sekolah waktu itu kan, zaman Calvin. Yang ketiga ini mulai ibadah sejak awal abad ke-19 nih. Nah ini diawali dengan gerakan sekolah minggu ya dimulai di Inggris kan ya. Robert Raikes ya 1780 kan mulai gerakan sekolah minggu tuh. Ingin memberikan pendidikan agama, sekali lagi ini pedagogi untuk anak-anak kelas pekerja pada waktu itu di Inggris. Nah sejak itu kemudian perlahan-lahan anak mulai belajar agama
di waktu yang terpisah dari kebaktian umum gitu. Bisa sebelum kebaktian atau pada saat kebaktian minggu. Jadi ada terpisah nih, anak-anak belajar secara terpisah gitu. Tapi tetap dihimpun, pertama awal dihimpun. Iya, tapi kemudian masuklah Masuk kelas masing-masing. Iya, mereka ada keterpisahan itu. Hmm. Nah, waktu itu cuma anak-anak dan dewasa. Zaman itu orang nggak kenal yang namanya remaja. Nggak ada istilah remaja zaman dulu. Teenagers itu nggak ada di zaman dulu, cuma anak-anak sama orang dewasa saja. Nah, kapan munculnya remaja itu justru ini baru-baru ini aja, sebelum Perang Dunia Kedua. Itu kan tahun 19 sekian berarti. Masih sangat muda. Nah, kenapa terjadi remaja? Karena ya Perang Dunia itu mengubah kehidupan anak-anak muda gitu. Di Amerika misalnya setelah perang selesai itu banyak anak-anak muda suka ngumpul gitu. Ngumpul, berinteraksi, lalu muncullah yang disebut dengan budaya anak muda, youth culture. Budaya anak muda itu makin lama makin besar jumlahnya, lalu mulai berkembanglah riset-riset di psikologi yang disebut psikologi perkembangan. Jadi meneliti anak-anak muda ini punya, ternyata ini kelompok makhluk yang unik nih, kebutuhannya unik, apanya unik, dan harus dilayani secara unik gitu oleh masyarakat. Nah, adanya perkembangan di dunia psikologi yang khusus untuk anak-anak muda ini, psikologi perkembangan, lalu dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis. Kalau anak-anak muda ini punya kebutuhan yang khusus dan jumlahnya banyak, ya kita harus bikin produk yang menyasar untuk mereka kan, baik produk maupun jasa. Termasuk nyanyian-nyanyian khusus untuk anak muda, untuk remaja gitu. Jadi muncullah kategori teenagers gitu. Anak-anak yang belasan tahun itu jadi sasaran itulah industri begitu ya, termasuk industri musik. Dan booming memang karena banyak anak muda gitu. Nah, ketika mulai muncul banyak lagu-lagu khusus untuk teenagers, lalu para pemimpin Kristen tuh merasa ini youth culture ini perlu diberi tempat juga di gereja gitu. Lalu mulailah terjadi budaya pop Kristen akhirnya sebagai counter culture kan sebetulnya itu. Lalu mulai itu dibentuklah pelayanan khusus untuk anak muda yang itu dulu yang terkenal Youth for Christ. Ini buku renungan kita Youth for Christ nih. Oh iya. Zaman dulu tuh. Iya, dulu nama yayasan itu. Jadi itu interdenominasi sebetulnya. Jadi Youth for Christ tuh di Amerika ya, tuh besar sekali gitu. Bikin kebaktian-kebaktian, menggunakan gaya nyanyian, gaya ibadah, dan cara-cara metode yang anak muda banget gitu pada zaman itu. Nah, lalu Youth for Christ ini ide-idenya dimasukkan ke gereja-gereja. Nah, mulailah gereja lalu bikin komisi kaum muda waktu itu ya. Kalau kita jadi komisi remaja, komisi pemuda. Nah, termasuk kebaktiannya kemudian dipisah-pisah gitu. Karena menggunakan model itu, model pop itu. Ya, salah satu tokohnya tuh itu si Mark Yaconelli. Jadi kalau ini Pak Iso, berarti sebenarnya sampai zaman reformasi pun sebenarnya kebaktian itu berlangsung dengan menghimpun semua umat segala usia dalam satu ibadah. Betul. Bahwa untuk kepentingan pedagogis memang ada kelas-kelas yang dibagi untuk sesuai dengan jenjang umur, tetapi itu bukan bagian dari itu bukan di hari kebaktian berarti. Bisa di hari kebaktian, tetapi itu terpisah. Awalnya itu kan mereka beribadah bersama-sama, ada waktu mereka masih. Ada waktu. Jadi ketika pewartaan firman mereka. Ya itu mulai muncul kemudian ya. Jadi. Oke, menarik ya. Mengapa kemudian itu berarti itu cikal bakalnya mengapa kebutuhan mengenai pedagogik yang akhirnya membawa itu ke dalam ibadah yang tersegmentasi tadi. Betul. Oke, bagaimana selanjutnya setelah beberapa informasi berikut ini? Hai kiddos. Ku datang dan Inti, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya Taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa
keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadangkala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Masih dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman di YKB TV, ya sedang membahas kebaktian lintas generasi dalam konteks ministry lintas generasi bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Yuswantori, Ikhwan, Doktor of Ministry, dan saya Arlianus sebagai pelayan warung. Pak Yuswan, tadi kan udah bicara lumayan panjang lebar itu tentang perkembangan kebaktiannya, dan ternyata perkembangan kebaktian itu sebenarnya awalnya semua orang terlibat bersama-sama, baik di PL mulai dari rumah baru dibawa ke dan kemudian ketika pada zaman pertengahan, apalagi zaman reformasi, ada kebutuhan tentang memberikan edukasi atau pendidikan iman kepada kelompok umur tertentu. Betul, betul. Dan dari situ pelan-pelan berproses menjadi kebaktian yang sekarang terpisah-pisah ini. Oke Pak Yuswan. Nah, setiap gerakan baru dalam dunia ini menurut hemat saya pasti ada yang menjadi penggagas pertama atau sebuah pemantiknya. Nah, yang bikin gara-garanya nih.
sampai kita mesti ini. Ya, saya kira di Indonesia masih belum ada semacam kesepakatan bagaimana memanage isu ini yang sangat penting. Ya, kita masih belum sampai ke sana. Siapa nih pencetus awal pelayanan lintas generasi ini? Sebenarnya selama 30 tahun terakhir ini mulai muncul keresahan ya, pemikiran bersama sebetulnya tentang sepertinya ada sesuatu yang salah dengan ibadah yang tersegmentasi ini. Misalnya tadi saya ngutip Ted Johnson, dia pernah mengatakan kalau begini caranya akan terjadi ya disconnected rituals dan akhirnya disconnected relations. Tapi ada satu orang yang secara khusus banyak menekankan soal ini, yang dulu dia adalah aktivis yang sangat populer mempopulerkan ini segmentasi ini kebaktian remaja, namanya Mark Yaconelli. Saya ingat ketika saya masih remaja, itu kan lagi booming-boomingnya tuh kebaktian remaja. Bahan-bahan dia. Dan bahan-bahan dia saya pakai bener, pokoknya kreatif sekali cara dia memimpin kebaktian remaja begitu. Tapi kemudian dia belakangan dia mulai menulis buku yang isinya jangan pakai itu gitu. Ternyata kebaktian yang tersegmentasi itu nggak baik gitu. Nah itu suara itu sangat didengar gitu. Jadi rasanya kita bisa mengatakan dialah salah satu tokoh yang kembali popularisasi, jadi menganulir cara ibadah yang tersegmentasi itu, karena dia mulai sadar dampak negatifnya gitu. Dia bilang ini melemahkan relasi lintas generasi dan hilangnya kesempatan belajar tentang iman dari generasi yang berbeda. Pewarisan nilai-nilai betul itu tidak terjadi karena tidak terjadi perjumpaan yang disengaja gitu. Iya, nggak ketemu. Nah, dia pernah mengatakan begini nih, kebutuhan terbesar anak-anak muda ternyata bukanlah kelompok anak muda yang asik, yang cool gitu, melainkan komunitas rohani dari orang-orang tua yang mengenal mereka, mengasihi mereka, dan berbagi hidup dengan mereka. Jadi ternyata anak-anak remaja tuh butuh sebetulnya masukan dari orang tua, pembinaan iman yang sifatnya dari semua usia. Begitu juga orang tua juga perlu belajar dari anak-anak, dari remaja. Jadi kalau mereka nggak pernah ketemu di gereja, nggak pernah mengalami kebersamaan, lantas gimana itu bisa terjadi gitu? Tapi Pak Yuston, ya, yang pertama, apakah ada kemungkinan setelah sekian tahun sebutlah kita sekarang mengembalikan ibadah itu, semua generasi itu, nanti kita bicara lebih jauh. Apakah akan tiba saja bahwa ternyata kalau digabung juga ternyata begini nih, maaf, ada problem lagi. Lalu kalau dikatakan bahwa misalnya anak-anak kebutuhannya adalah dia butuh bukan orang yang sebayanya saya, tapi perlu orang lain. Saya lihat dalam praktiknya anak-anak muda yang ingin ada kebaktian yang terpisah dari orang tua. Iya, memang. Ini gimana menerangkan ini? Dari ini kan sebutlah evaluasi kan yang dilakukan nih. Nah, tapi pada faktanya di gereja anak-anak muda ingin ada kebaktian tersendiri. Betul. Jadi di satu sisi kita harus menyadari juga bahwa ini bukan hitam putih begitu. Jadi jadi ada bahwa anak-anak remaja sekarang membutuhkan ibadah yang tersendiri itu sangat wajar. Mereka punya kebutuhan, mereka punya style tersendiri. Tapi kan inti dari koreksi yang mereka lakukan adalah, yang mereka bicarakan adalah harus ada relasi gitu. Maka kemudian ini yang tadi disebut dengan gerakan kebaktian lintas generasi kemudian diperluas menjadi pelayanan intergenerasi, ministry lintas generasi gitu. Jadi bukan cuma kebaktiannya yang diurusin, tapi bagaimana ministry ini, pelayanan-pelayanan yang ada di gereja itu dapat membuat relasi-relasi antara kelompok usia gitu. Nah, jadi ini penjelasan yang sangat menarik karena ini pintu bagi pembahasan kita berikut sebenarnya. Jadi kalau dikatakan bahwa kita kembali pada kebaktian antar generasi yang sebenarnya sejak awal begitulah bentuk ibadahnya, apakah itu harus berarti ya bahwa setiap minggu semua umat itu harus dikumpulkan dalam ruangan ibadah yang sama, semua umur? Kalau itu di Indonesia kita ini mungkin akan ada banyak kesulitan praktis sebenarnya, ya. Bagaimana anak udah 400 orang, orang tua udah 700 orang, gereja cuma muat 700. Gimana mau menyelipkan? Nah, bagaimana seharusnya kebaktian lintas generasi ini difahami dan kita praktikkan di Indonesia dalam konteks kita nih? Kalau di Eropa mungkin bisa karena jumlah umatnya
Lebih mudah lah, lebih mudah. Iya, iya, iya. Di negara kita anak-anak sama remaja pemuda kan cukup Banyak besar. sekali ya jumlahnya. Ini gimana Nah, sebaiknya difahami dan dipraktikkan? betul Pak Rianus, itu yang saya amati ketika saya pulang dari seminar ini Di Calvin? di Calvin, lalu saya renungkan, iya konteksnya berbeda memang. Di kemudian hari juga saya bergereja ketika saya bergereja di gereja Anglikan di Kanada gitu. Mereka selalu kan mengadakan kebaktian bareng-bareng lintas generasi itu anak-anaknya dikit. Jadi satu ruangan gede gitu anak-anaknya cuma sedikit. Jadi itu nggak masalah buat mereka. Tapi ketika saya balik ke Indonesia, di Indonesia itu aduh anak sekolah minggu tuh ratusan gitu. Nggak mungkin itu bisa setiap minggu ikut kebaktian. Dan mereka juga kebaktian kadang-kadang di sekolah kan, di tempat lain. Betul, betul. Jadi kalau dikumpulkan tiap minggu itu rasanya kurang realistis gitu ya. Tapi kemudian dalam hal kebaktian intergenerasi sebetulnya bisa terjadi, kan tadi masalahnya disconnected rituals kan. Kan orang bilang ini masalah kalau tersegmentasi maka terjadilah ritual yang tidak terkoneksi gitu loh. Antar generasi itu. Nah, bisa nggak kita mengadakan kebaktian remaja yang tetap terpisah, kebaktian anak-anak tetap terpisah, tetapi kita membangun konektor-konektor. Yep. Jadi kan konektornya itu yang menghubungkan mereka ke kebaktian umum gitu. Jadi artinya sebenarnya kita tidak fokus atau bukan pertama-tama memikir bagaimana membuat kebaktian antar generasi, lintas generasi yang mengumpulkan semua generasi, tapi bagaimana mengkoneksikan karena ini saling membutuhkan dalam pertumbuhan iman. Begitu maksudnya Pak? Iya, betul. Jadi ritualnya terkoneksi. Oke. Misalnya tadi kalau Pak Yos ngomong modelnya aja misalnya nggak boleh berbeda. Nyanyiannya harus ada yang saling nyanyian sekolah minggu dinyanyikan dalam kebaktian betul dewasa, nyanyian kebaktian dewasa dinyanyikan juga dalam kebaktian sekolah. Jadi mereka saling tidak merasa asing begitu. Iya, itu intinya Salah begitu. Salah satunya jadi nyanyian ya. Apa salahnya sih anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu menyanyikan lagu-lagu dewasa beberapa yang sering dinyanyikan aja supaya nanti kalau satu ketika kita bilang yuk ngumpul bareng, mereka bisa nyanyi bareng-bareng. Ini bukan promosi buku nyanyian. Nyanyian tergerak. Tapi itu salah satu tujuannya. Salah satu upaya kita kan Upaya sebenarnya. kita supaya ada lagu-lagu yang bisa menjadi konektor gitu loh. Ya, by the way saudara, ini Pak Yuswan mengomandoi ya beberapa teman termasuk saya dalam untuk sedang menyusun buku nyanyian lintas generasi. Ya. Upaya kita sebenarnya merespons isu ini tadi. Bagaimana anak-anak ketika anak-anak bersama-sama berkebaktian dengan orang tua itu mereka nggak jadi penonton gitu loh, jadi korban di dalam tapi mereka karena itu nyanyian mereka juga. Begitu ya Pak Yuswan ya. Iya. Ini intermezzo aja. Iya. Promosi. Ya, jadi ada nyanyian yang anak-anak tahu, remaja tahu, kemudian umat dewasa juga tahu. Dan sebaliknya orang-orang dewasa juga kan perlu, apa salahnya mereka menyanyikan beberapa lagu nyanyian remaja gitu yang remaja tahu gitu sehingga saling belajar gitu. Nah, ini bukan hanya soal konektor dalam nyanyian tapi juga struktur ibadah, struktur ibadah. Bisa lagi dieksplor ini, Pak. Katakan begini kan, struktur ibadah di GKI atau di gereja-gereja tradisional, gereja Protestan pada umumnya kan ada 4 segmen tuh ya. Ada berhimpun, firman, lalu ucapan syukur, lalu pengutusan. Nah, itu dipertahankan gitu. Sekalipun isinya berbeda, cara membawakannya berbeda, tapi strukturnya sama gitu. Sehingga nggak kaget kalau saling saling berkunjung gitu. Kalau anak-anak atau remaja ke kebaktian umum, mereka ini mirip cuman beda caranya aja, tapi secara garis besar mereka tidak merasa asing gitu. Pak Yuswan kan pernah melayani di GKBI Kuala Lumpur. Ya, Malaysia ya. Kan itu gereja GKBI itu kalau kebaktiannya sebelum pelayanan firman kalau saya tidak salah, anak-anak diundang ke depan, didoakan lalu keluar untuk masuk ke kelas ya. Apakah seperti itu salah satu alternatifnya atau itu bisa juga. Jadi itu menarik. Jadi itu sama seperti di gereja Anglikan tuh. Jadi ada sebagian kebaktian itu yang anak-anak bersama-sama di awal gitu. Sehingga anak-anak bisa merasakan suasana kebaktian umum itu seperti apa. Mereka tidak asing kalau beribadah di kebaktian umum gitu. Itu bagus, tapi nggak selalu bisa dilakukan. Tadi masalahnya karena jumlahnya ini. Saya pernah hadir di kebaktian CRC ya, Christian Reform
Church Christian Reform. di Amerika. Begitu modelnya. Iya. Bahkan bukan kalau di GKB tadi kan anak-anak dibawa keluar, itu enggak. Jadi sebelum khotbah, anak-anak diajak keluar, lalu ada seorang guru sekolah minggu mengajar anak-anak di dalam ruang ibadah. Oh iya. Dia cerita. Tapi katanya kan dibawa ke depan, tapi ini dia mengajar di depan orang tua. Jadi dia ngomong sama anak-anak, tapi sebenarnya ada juga yang didengarkan oleh orang tua dari yang ia sampaikan kepada anak. Sesudah itu pendeta memberkati, lalu khotbah pendetanya. Iya, anak-anak jadi cerita pendek gitu ya. Iya. Iya, itu menarik juga. Itu juga alternatif yang baik tuh sepertinya. Jadi kita berpusat bukan sebenarnya hanya pertama-tama fokus pada bagaimana kebaktian mengumpulkan semua generasi dalam satu kebaktian, tapi bagaimana membuat koneksi, dan itu tidak mesti di kebaktian minggu begitu, Pak. Iya, nah itu berikutnya tuh ya. Jadi harusnya tujuan kita bukan hanya pokoknya harus menggabungkan semua orang di dalam suatu ruangan yang sama gitu. Enggak. Jadi tadi kita menciptakan konektor misalnya. Yang kedua ya itu ini soal ministry membentuk komunitas yang dimana orang tuh bisa saling mengenal. Tadi kan kita bilang kalau cuma dikumpulin di ruang kebaktian, bisa jadi kan sama-sama tetap tidak saling berkomunikasi gitu. Dia kumpul sama temannya. Udah duduknya kelompok lagi. Ini dikasih lagi khusus untuk remaja. Iya, jadi nggak cuma segitu. Katakanlah oke, kita libatkan mereka misalnya yang di kebaktian lintas generasi itu ada petugasnya yang dari remaja, dari orang lansia lah, itu salah satu cara kan, jadi mereka terlibat. Tapi kan bisa kita lakukan misalnya apa yang mereka lakukan bersama-sama sebelum ibadah atau sesudah ibadah. Bisa nggak misalnya kita kalau misalnya pas lagi kebaktian Advent atau Natal yang perlu ada dekor-dekor gitu, kita suruh ngedekor bareng-bareng sebelumnya. Iya. Orang tua semua ayo ngedekor bareng gitu. Atau apa cara lain? Misalnya kita bikin paduan suara yang paduan suara yang hanya untuk Natal saja misalnya. Dalam rangka Natal, dalam rangka Paskah, yuk kita adain paduan suara untuk semua usia gitu. Lalu mulailah paduan suara itu yang hanya untuk Natal saja itu dikumpulin dari anak sampai remaja sampai orang tua nyanyi bareng-bareng gitu. Nah, ketika mereka ngumpul itu kan terjadilah komunikasi itu. Nah, pelayanan-pelayanan yang sifatnya antar generasi ini nanti akan mendukung ibadah dan juga menciptakan relasi sebetulnya. Nah, ini di beberapa bulan yang lalu di sini saya ngobrol dengan pendeta Adi Patriabara. Dia mengembangkan di jemaahnya GKI Kavaling Polri, Pak Yuswan. Jadi kan mengeluh kebaktian orang dewasa suka sepi, yang remaja pemuda suka sepi. Nah, setelah sekian lama berproses, itu sekarang digabungkan kebaktian tiap minggu nih. Antara orang dewasa muda maksudnya. Iya. Dewasa muda, pemuda, remaja. Dalam pelayanannya juga dipisah-pisah. Ya, ada bukan dipisah, pelayannya digabung, misalnya singersnya dari dewasa sama dari remaja. Nah, ini bagaimana komentar Pak Yuswan tentang apa namanya? Ini benar di dekat nih kayak Kavaling Polri. Tapi setelah beberapa informasi berikut ini. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy Time. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja.
terhadap pekerja gereja itu kita kadangkala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tadi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Sahabat Anda masih berada dalam program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, dengan saya Arlianus sebagai pelayan warung, dan narasumber kita Bapak Pendeta Yuswan Tori Ikhwan. Ya, karena sehari-hari nggak pernah sebut nama ininya nih, nama panjangnya. Ya, Yuswan Tori Ikhwan, Doktor of Ministry. Kita bicara tentang kebaktian lintas generasi dalam konteks ministry lintas generasi. Ini segmen terakhir. Kalau Anda masih punya komentar, punya pertanyaan, atau usul baru topik tentang ini, apa yang Anda ingin tahu, boleh tulis di kolom komentar nanti. Semoga Pak Yuswan nanti ada waktu kita bahas kalau ada topik yang Anda inginkan. Oke Pak Yuswan, tadi kan di segmen kedua saya menyebutkan contoh di Kavaling Polri. Tapi sebelum ke sana, pertanyaan saya sebelum tentang bagaimana intergenerasi ini difahami dan dipraktikkan. Kan Bapak baru bicara tentang membuat konektor-konektor. Apakah ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan kalau kita mau mencipta ini sebutlah kebaktian atau ministry lintas generasi, Pak? Nah, kalau soal kebaktian lintas generasi ini kan berarti selain konektor, lalu harus ada ruang untuk setiap generasi itu berpartisipasi di dalam ibadah. Jadi kalau ada kebaktian lintas generasi ya tentulah baik persiapannya maupun para pelayannya itu harus kita libatkan lah semua orang, semua generasi itu. Ya, ada contoh menarik ya, waktu itu ada lintas generasi, lalu ada ini kelompok angklung. Jadi dibuat kelompok angklung itu terdiri dari anak-anak, orang tua dari keluarga yang sama gitu. Jadi ada anak, istri. Jadi keluarganya yang keluarganya main angklung gitu. Jadi rame-rame. Beberapa keluarga gitu ya. Beberapa keluarga. Jadi kan
pasti ketika mereka main angklung kan ada latihan kan. Nah di latihan itu kan terjadilah percakapan itu antara anak dengan orang tua dengan generasi yang berbeda, makan bareng waktu latihan. Nah itu juga jadi bukan hanya pelayanan pada waktu kebaktiannya ya, tapi prosesnya itu. Jadi dalam prosesnya terjadilah relasi, keterhubungan betul. Nah maka yang ketiga itu juga kita bicara soal komunitas yang saling mengenal dan saling membentuk gitu ya. Jadi, nah tujuan dari pelayanan lintas generasi kan sebetulnya itu. Kita membangun sebuah komunitas yang tidak asing satu sama lain gitu. Komunitas yang saling mengenal, saling membimbing, saling melayani, bukan hanya saat kebaktian, tapi sebelumnya dan sesudahnya gitu. Jadi sebenarnya Pak Yuswan, kalau dengar Pak Yuswan ini menjelaskan tentang entah kebaktian lintas generasi atau ministry lintas generasi ini, saya mendengar Pak Yuswan tadi saya kebetulan begini. Ini sebenarnya jawaban bagi gereja-gereja yang bingung tentang mengapa anak remaja kalau ke pemuda hilang dan udah pemuda masuk kebaktian umum hilang. Betul. Kalau ada 50 dari remaja pindah ke pemuda, yang bertahan mungkin cuma 20 orang. Setelah 20 orang di pemuda, kalau nanti ia udah menikah pindah ke umpal, yang bertahan cuma 5 orang. Sisanya entah kemana. Ini mestinya bisa sekarang. Mungkin tadi yang dikatakan Pak Yuswan, karena remaja nggak terkoneksi dengan pemuda, dengan umum. Jadi ketika dia ke pemuda, ini bukan gue nih. Iya betul, nggak tercipta identitas itunya, ibadahnya. Jadi ini bisa menjadi jawaban sebenarnya Pak Yuswan terhadap itu. Ya mungkin tanpa sadar selama ini kita membangun gereja-gereja kecil di dalam gereja. Gereja remaja, gereja iya. Ya artinya meskipun kita tidak karena persoalan ada faktor tadi jumlah remaja anak pemuda yang jauh lebih banyak atau seimbang dengan yang dewasa dibandingkan dengan yang luar negeri dan keterbatasan ruang ibadah. Kalau kita bisa membangun konektor ruang, lalu saling Ya, saling mengenal ya. Antar generasi ini, sebenarnya itu sudah menjadi bagian dari pelayanan ministry lintas generasi. Itu lebih penting dari sekedar kebaktian lintas generasi. Ini penting banget ya, yang dikatakan lebih penting ini penting banget. Karena menurut pengamatan saya mungkin keliru. Ada banyak orang, ada banyak gereja ketika bicara mengenai antar generasi, fokusnya itu bagaimana membuat orang masuk dalam ruang ibadah yang sama. Dan itu begitu merepotkan. Iya, dan kalau sudah berhasil mengumpulkan, bilang kita sudah ini nih lintas generasi, padahal ya cuma pada saat itu aja. Tapi nggak terjadi koneksi kan ketika itu dilakukan hanya sekedar itu begitu. Pada prosesnya, pada penglibatannya. Mungkin juga di Penatua mesti ada anak-anak yang berusia 18 tahun, 15 tahun maksudnya. Asal dia udah katekisasi, udah di sini berapa kita? 15 tahun ya? Iya. Berarti mesti anak umur 16 tahun boleh jadi. Kita belum ada kayaknya anak muda 16 tahun, 17 tahun jadi. Kalau 30-an sudah banyak. 25. Tapi anak-anak remaja menjadi penatua, apa itu juga? Mungkin itu bisa menjadi solusi juga ya, walaupun ya tentu proporsional lah mungkin ya kalau penatua semuanya anak remaja. Oh iya jangan, itu jadi tersegmentasi lagi. Iya, maksudnya kalau ada 1-2 dan anak muda kan. Supaya dia bisa merasakan dinamika gereja. Iya. Kalau dia sudah cukup dewasa untuk berpikir kan, mempunyai anak-anak zaman sekarang kan, anak remaja pemuda sudah cukup kritis dan kenapa enggak kalau mereka dijadikan penatua, misalnya ada 1-2 dari penatua yang betul-betul anak muda begitu, bagus juga mungkin ya. Nah ini kembali kepada tadi contoh yang bilang ini, contoh yang pertama ini saya akan cerita tentang GKI Kavaling Polri. Jadi mereka mengalami kesulitan bahwa anak remaja pemudanya suka hilang, kalau ada acara mereka jarang datang, dewasa muda juga sama. Akhirnya mereka meng-create kebaktian minggu yang isinya pelayannya adalah dewasa muda, anak pemuda, remaja. Dan itu katanya justru berkembang. Apakah ini dapat disebut juga sebagai sebenarnya ministry atau kebaktian antar generasi? Iya, itu menarik ya, dan saya pikir itu ide yang baik gitu. Jadi kebaktian lintas generasi itu nggak harus semua generasi ada di situ, tapi beberapa generasi yang bisa digabung, kenapa tidak gitu loh. Karena kalau kita lihat kan tadi yang namanya remaja, kategori remaja kan baru muncul juga tahun 40-an kan. Yeah. Kan sebelumnya kan mereka cuma anak sama dewasa. Lalu muncullah
anak muda, dan anak muda itu kan sebetulnya dari remaja sampai pemuda itu anak muda Betul, begitu loh. betul. Jadi kalau itu bisa digabungkan, resource-nya juga lebih banyak kan membuat sebuah ibadah yang baik kan butuh resources gitu. Kalau remaja bikin sendiri, pemuda bikin sendiri kan kadang-kadang kehabisan ide, terlalu banyak pekerjaan. Nah kalau digabungkan, nah idenya semakin banyak dan bisa mewakili mereka, kenapa enggak? Itu menarik itu. Dan menariknya lagi, ini Pak Pendeta Adi Petrebar mengatakan, kalau dulu persiapan ibadah, kalau remaja susah karena tidak ada yang mengantar. Sekarang karena anak dan papa atau anak dan mama bisa jadi melayani bareng, jadi ketika ada persiapan ibadah, nggak ada masalah karena orang tuanya juga ikut persiapan. Iya, menarik itu ya. Jadi berbagai kesulitan lain sebenarnya tertangani dengan, tapi memang perlu orang yang berani apa ya, bereksperimen. Iya, berani berubah dan berani mengubah. Jadi iya, ide-ide terobosan begitu kreatif dan bisa membawa suasana baru ya. Nah dulu pernah bercakap di ruang ini juga dengan Ibu Pendeta Cordelia. Jadi kami itu baca gini, karena kita bukan menolak konsep yang dibawa bahwa sebaiknya kebaktian itu semua bareng, tapi kan ada persoalan praktis soal jumlah dan ruangan tadi. Lalu muncul ide, ya itu kebaktian antar generasi ya, misalnya hari Minggu ini orang tua anak remaja tidak ikut kebaktian umum, tapi ikut kebaktian remaja. Minggu lain anak remaja yang punya orang tua ikut di kebaktian umum. Atau minggu ini orang tua yang punya anak kecil ikut sekolah minggu supaya mereka tahu nih di sekolah minggu seperti apa. Pada saat yang lain kali anak-anak yang dibawa ke, dan seterusnya sampai ke opa oma. Bahkan waktu itu gagasan agak sedikit menjadi, karena katanya konsep rumah dipindahkan ke gereja. Kalau ada pembantu rumah tangga begitu di rumah itu, ia juga kalau dia Kristiani dibawa ke kebaktian anak remaja supaya tahu bahwa memang kamu di rumah pembantu, tapi kita adalah di sini sebuah keluarga. Ini Pak Yuswan, komentarnya apa terhadap gagasan ini? Iya, itu juga itu yang disebut dengan bukan hanya kebaktian lintas generasi, tapi pelayanan lintas generasi. Iya, jadi kita mencoba menghubungkan satu dengan yang lain, mempertebal relasi antar generasi gitu. Jadi yang orang dari generasi tertentu lebih paham dunianya orang di generasi lain gitu. Dan itu sangat penting untuk pembinaan iman orang begitu. Jadi kalau orang tua misalnya diajak ikut kebaktian remaja misalnya, orang tua jadi setidaknya mengenal lah dunia remaja gitu. Dan isu yang dibicarakan di remaja. Betul, isu anak remaja tuh apa sih, kan biasanya kebaktian tema khotbahnya kan juga menyangkut persoalan anak remaja. Jadi orang tua bisa lebih paham itu. Itu menarik sekali. Jadi lintas generasi tidak harus semua generasi hadir kan bisa aja dua generasi yang berbeda kita satukan. Itu ide yang menarik. Indikatornya tadi sebenarnya kalau saya nggak salah menangkap dari Pak Yuswan adalah, pertama adalah koneksi tadi ya, menyediakan ruang agar tercipta koneksi. Betul. Ya, antar generasi dan saling mengenal, saling memperhatikan ketika koneksi sudah tercipta. Kan iya, jadi kan ada dua persoalan yang tadi kan, yang utama kan disconnected ritual dan disconnected relation gitu. Jadi dua itu aja kita pecahkan masalahnya. Gimana menciptakan gereja yang secara ritual dia terkoneksi, secara relasi mereka juga terkoneksi gitu. Caranya seperti apa bisa macam-macam. Kalau ritualnya yang mau terkoneksi berarti nyanyiannya mesti ada yang sama, cara ibadahnya mirip-mirip. Nah kalau relasinya yang mau diperbaiki ya ruang pertemuan. Ruang pertemuan antara mereka itu. Kebaktian alam terbuka misalnya, semua orang hadir, ada permainan nanti buat remaja, buat keluarga misalnya, ibadah lalu udah gitu main kan bareng-bareng. Dan itu berarti kan nggak selalu hari Minggu. Iya, nggak selalu hari Minggu juga. Tadi kan Pak Yusuf bilang bisa kalau bisa di weekdays, bisa juga kan dan post kebaktian selesai kan? Betul, ya. Betul. Berarti mestinya kalau cukup ruang di gereja, perlu ada pojok-pojok keluarga mestinya ya. Ya, itu menarik ya. Iya. Kalau ada ruang bersama, saya nggak tahu di beberapa jemaat di Jakarta yang besar, nggak tahu sama di Gunung Sari, kan ada ruang tempat makan tuh, abis kebaktian kayak gitu. Ada yang jual-jualan, ada meja-meja. Itu juga sarana kantin gereja. Ya. Cuman mesti difasilitasi supaya yang jangan bapak-bapak dengan bapak-bapak begitu ya. Iya.
Iya, itu ide-ide yang seperti itu ya. Bagaimana sih supaya orang bisa ngumpul gitu loh. Jadi intinya kembali Pak Yuswan tadi, kita jangan fokus pada membuat tiap minggu orang-orang berhimpun segala generasi dalam satu kebaktian. Bukan karena itu keliru, Iya. tapi karena kita punya problem yang mungkin teman-teman di Eropa itu tidak, atau di Amerika nggak terlalu mengalaminya karena ruangan gereja kita tidak terlalu besar, sementara jumlah anak dan remaja kita, pemuda kita cukup banyak, luar biasa besarnya. Jadi yang kedua mencipta apa tadi, koneksi, ya, ritual sama ya relasi. Ya. Jadi memang harus mencipta model ibadah yang kurang lebih terkoneksi dan tadi nyanyian-nyanyian ya. Iya, berbagai ruang yang kita ciptakan dengan program-program sehingga ini terhubung ini antar generasi ini. Oke Pak Yuswan, tak terasa nih ini kita udah di menit-menit terakhir. Oke, mungkin sebagai kalau ada semacam kesimpulan lah Pak Yuswan. Kalau sedang rame isu tentang entah kebaktian antar lintas generasi yang menurut tadi percakapan kita mesti basisnya bukan tapi pada ministry lintas generasi. Apakah ada pesan tertentu kepada gereja-gereja ya supaya ini jangan, kan di gereja suka bikin ribut ini. Berdebat urusan ini karena masing-masing mempertahankan harus kumpul. Nanti ini gimana gerejanya? Apakah ada pesan pastoral kepada gereja-gereja? Silakan Pak Yuswan. Ya, jadi kita tuh harusnya memandang gereja sebagai keluarga besar ya, sebuah keluarga besar yang anggota-anggotanya mesti dipahami, satu saling memahami yang lain. Ya, itu sebabnya setiap generasi itu membutuhkan generasi yang lain. Jadi kalau tidak nanti yang satu merasa menjadi tamu buat generasi yang lain. Anak remaja menjadi tamu di kebaktian umum. Ya seharusnya tidak demikian. Tapi ciptakanlah sebuah suasana yang menunjukkan betul bahwa gereja adalah keluarga. Itu sebabnya masalah-masalah seperti ini munculnya kan di gereja besar. Kalau di gereja yang cuma 100 orang yang saling mengenal tuh biasanya mereka udah dengan sendirinya melakukan ministry lintas generasi karena mereka saling mengenal. Tapi semakin besar dan di kota besar itu yang hilang dan itu yang perlu kita tumbuhkan kembali dengan berbagai cara kreatif ya. Yang penting hilangkanlah disconnected rituals dan disconnected relationship. Oke Pak Yuswan, terima kasih. Ini sangat memperkaya kita. Mudah-mudahan ini bisa menolong kita dalam memikirkan, mengembangkan pelayanan atau ministry lintas generasi. Bila ada pertanyaan-pertanyaan atau ada hal yang masih ingin Anda dibicarakan mengenai atau berkaitan dengan ministry lintas generasi ini, silakan kirim kami lewat nomor 0812-888-991 atau tulis di kolom komentar. Ya, nanti akan kita lihat, atau kalau sifatnya pertanyaan pendek, semoga Pak Yuswan punya waktu untuk memberi respons pada pertanyaan-pertanyaan Anda. Sekali lagi Pak Yuswan, terima kasih telah memperkaya percakapan kita, dan sahabat, sampai jumpa pada episode berikutnya dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Tuhan memberkati.